Eh, habis pakai apa, Surun? Apa? Habis pakai apa? Ada. Korupsi seringkali dikaitkan dengan kejahatan besar yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga. Namun kenyataannya, korupsi bisa berawal dari sebuah hal-hal kecil yang sudah kita anggap biasa. Di tengah kehidupan kampus yang penuh dinamika, 5 mahasiswa dihadapkan pada sebuah pilihan, mempertahankan idealisme atau mengikuti pragmatisme yang dianggap lebih mudah. Ketika ketidakjujuran mulai dianggap wajar, maka perlahan nilai integritas akan memudar. Jika generasi muda kehilangan integritas, maka masa depan bangsa juga ikut terancam. Sebuah pilihan kecil yang mungkin akan menentukan bagaimana mereka memandang kejujuran dan masa depan bangsa. Teman-teman, kalian tahu nggak kalau di fakultas kita bulan depan itu akan diadakan seminar? Iya, aku juga dengar dari dosen tadi pagi katanya kegiatan ini bagian dari program penguatan karakter mahasiswa. Kalau begitu, berarti kita harus mulai merencanakan semuanya dari sekarang ya. Menurutku, ini kesempatan bagus juga buat kita semua. Selain menambah pengalaman berorganisasi, ini juga sangat baik untuk belajar bagaimana mengelola acara secara profesional. Nah, betul itu, Gin. Menurutku, kita bikin seminar anti korupsi aja. Wah, itu menarik sih. Isu korupsi memang masih sering dibicarakan di Indonesia. Menurutku, kita sebagai mahasiswa juga memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi. Ya, tapi kadang teori dan praktek itu berbeda. Maksudmu? Nanti saja kita bahas, Nang. Sekarang kita fokus ke kegiatan selanjutnya. Oh, jadi gitu. Ya udah, kita diskusikan ke taman kampus saja. Yuk. Oke, kita kan udah kumpul nih. Jadi kita mulai aja diskusinya. Yang pertama, kita harus menentukan konsep dan pembagian tugas. Menurutku kita bisa mengundang pembicaraan dari dosen atau praktisi hukum. Nah, nanti kita akan adakan sesi diskusi agar mahasiswa lebih berperan aktif dan saling bersosialisasi satu sama lain. Wah, itu bagus itu. Tapi kita harus memikirkan hal teknis seperti anggaran, konsumsi, sama tempat. Oke, kalau gitu kita langsung ke bagian tugas saja ya. Akin, Dipa, bagian konsep acara. Salsa, bagian publikasi. Dani, bagian anggaran. Gimana? Siap? Siap. Yang penting sih anggarannya transparan dan bersih ya.
Betul itu. Ya, transparansi emang penting. Kenapa kamu kok ketawa, Dan? Gak apa-apa. Aku cuma ingat kegiatan sebelumnya. Nah, kegiatan apa ini? Kadang anggaran di proposal itu nggak selalu sesuai dengan pengeluaran sebelumnya. Maksudmu? Nanti aja kita bahas saat di kelas pas susun proposal. Oke, jadi sekarang kita mulai menyusun proposal kegiatan. Aku sih udah nyiapin konsep acaranya. Aku juga udah menyusun daftar kebutuhannya. Aku juga udah buat desain posternya. Oke, semua kan sudah beres. Sekarang yang kita bahas yaitu anggaran. Untuk konsumsi peserta sekitaran 20.000 per orang. Jadi kalau 100% itu berarti 2 juta. Menurutku, kita bisa menulis 3 juta di proposal. Loh, kenapa harus lebih? Ya, supaya ada cadangan dana. Cadangan dana atau sisa dana. Ya, bisa dibilang begitulah. Itu berarti kita naikin anggarannya dong. Ayolah, jangan terlalu kaku. Hal ini sering terjadi. Wah, manipulasi namanya Daus. Kalian tuh terlalu idealis. Ya, kalau semua orang berpikir seperti itu, kapan korupsi bisa hilang? Aku jadi bingung, ini salah atau tidak sih sebenarnya? Menurutku sih jelas salah ya. Kalau kayak gini, kita perlu memikirkan keputusan ini dengan matang. Dan sebelum kita melanjutkan ke diskusinya, aku ingin memastikan bahwa kita semua ini mengerti apa yang kamu maksud. Yang kamu maksudkan, kita harus melebihkan sedikit dari yang sebenarnya. Apakah itu yang kamu maksud? Iya, Nam. Kurang lebih begitu. Aku pikir bahwa dalam setiap kegiatan organisasi selalu ada biaya tambahan yang tidak terduga. Jadi, menurutku, lebih aman jika kita menaikkan anggaran sejak awal. Aku memahami maksudmu untuk berjaga-jaga. Tapi, kalau kita menaikkan anggaran dari awal tanpa alasan yang jelas, bukankah itu berarti kita menuliskan angka yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya? Belum tentu juga, Nam. Anggap aja itu sebagai cadangan dana. Kalau memang kita membutuhkan cadangan dana, bukankah kita lebih baik menuliskannya secara jelas sebagai dana cadangan? Masalahnya gini, teman-teman. Kadang, pihak yang memberikan dana tidak selalu menyetujui hal seperti itu. Jadi, menurutmu, menaikkan anggaran sejak awal, apakah adalah cara yang terbaik? Gini. Menurutku, itu cara yang paling praktis agar kegiatan bisa berjalan tanpa kendala. Praktis memang, tapi kita juga harus memikirkan apakah cara itu benar. Ayolah teman-teman, menurutku kalian itu terlalu idealis. Dalam prakteknya, banyak kegiatan organisasi yang melakukan hal seperti ini. Justru karena banyak yang melakukan hal ini, kita harus menjadi contoh untuk memulai perubahan. Perubahan memang penting teman-teman,
Tapi mengubah kebiasaan yang sudah lama itu nggak mudah. Memang tidak mudah, tapi kalau tidak dimulai dari seseorang, kebiasaan itu tidak akan pernah berubah. Aku ingin bertanya sesuatu. Jika anggaran dinaikkan dan ternyata ada sisa uang setelah kegiatan selesai, biasanya uang itu digunakan untuk apa? Biasanya itu digunakan untuk keperluan lain yang tidak tercatat. Atau kadang dibagi kepada panitia sebagai bentuk penghargaan. Kalau begitu berarti uang itu tidak digunakan sesuai tujuan awalnya. Sejauh ini, aku nggak pernah lihat sih. Bagiku itu hanya kebiasaan yang sering terjadi. Kebiasaan memang bisa membuat kita merasa sesuatu hal itu menjadi normal. Padahal, sesuatu yang terlihat normal belum tentu benar. Kadang kita perlu berhenti sejenak dan memikirkan kembali apakah tindakan kita sudah sesuai dengan nilai yang kita yakini. Aku nggak pernah mikirin hal itu sebelumnya. Nggak pernah. Diskusi seperti ini memang penting. Kita bisa saling mengingatkan. Aku juga bisa belajar banyak dari diskusi ini. Setidaknya sekarang kita menyadari bahwa keputusan kecil bisa memiliki dampak besar. Mungkin selama ini aku terlalu terbiasa melihat seperti itu, sehingga menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Tidak apa-apa jika kita pernah salah. Yang penting kita memperbaikinya. Menurutku, diskusi ini membantu kita memahami tanggung jawab sebagai panitia. Kita tidak hanya mengatur acara, tapi juga menjaga kepercayaan orang lain. Oke. Nanti aku pikir kembali usulanku. Baiklah, kita istirahat sebentar. Kita lanjutkan diskusi nanti ya. Agar pikiran kita tetap tenang. Siap. Aku tetap tidak setuju dengan usulan kemarin. Kamu itu terlalu mempermasalahkan hal kecil. Sebenarnya bukan kecil atau besar, tapi benar atau salahnya. Kalau kita menaikkan anggaran, apa itu bisa disebut korupsi? Menurutku iya juga sih. Ya kan kita juga ngambil keuntungan dari dana kegiatan. Tapi kan uangnya untuk kita juga. Dana itu bukan milik kita. Janganlah, itu sama aja korupsi. Korupsi merugikan masyarakat. Tapi, itu juga bisa merusak kepercayaan masyarakat. Nah, iya. Hilangnya kepercayaan masyarakat itu bisa menimbulkan konflik dan menyebabkan ketahanan nasional itu bisa melemah. Jadi jangan dianggap sepele. Aku nggak pernah lihat sih dari sudut pandang itu. Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Dari tadi, aku nyariin kamu loh. Aku cuma pengen duduk dari sini. Kenapa? Apa kamu masih menginginkan diskusi tadi? Ya, aku nggak nyangka usulanku bisa menimbulkan perdebatan seperti itu. Teman-teman hanya khawatir kita melakukan sesuatu yang tidak benar.
Aku sebenarnya gak niat buruk. Aku tahu kamu tidak ada berniat buruk. Ya, aku cuma ngikutin cara yang sering kulihat sih. Apa itu ada di organisasi sebelumnya? Iya, banyak kegiatan yang menaikkan anggaran sedikit supaya ada dana cadangan. Apakah kamu pernah merasa tidak nyaman dengan hal itu? Sejujurnya, aku pernah. Tapi kenapa kok tetap kamu lakukan? Ternyata kalian di sini. Kita sudah tahu kamu bakal ada di sini kan. Kami tidak bermaksud membuat kamu merasa disalahkan tadi. Aku ngerti. Justru diskusi itu membuatku berpikir ulang. Kita tuh hanya ingin kegiatan seminar ini berjalan dengan baik. Dan tentunya kita akan melakukannya dengan cara yang benar. Sekarang aku sadar, kalau kita mulai dari hal kecil yang tidak jujur, lama-lama itu bisa menjadi kebiasaan. Emang benar, kepercayaan orang bisa hilang kalau kita tidak jujur. Yang penting sekarang kita punya kesempatan untuk memperbaikinya. Kita bisa sih menyusun ulang dengan anggaran yang lebih realistis. Dan kalau semuanya transparan, sponsor juga lebih percaya. Dan pihak kampus juga akan lebih mudah memberikan izin. Makasih ya, kalian udah jujur nyampein pendapat tadi. Memang dan diskusi memang terasa keras, tapi tetap dengan tujuan yang sama. Semua di organisasi pasti menghadapi dilema seperti ini. Yang terpenting sekarang, bagaimana kita mengambil keputusan setelah ini. Menurutku, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan langkah kecil itu bisa dimulai dari kita sekarang. Oke, aku akan mendukung keputusan yang jujur. Bagaimana keputusan kita tentang proposal? Menurutku, kita juga harus membuat anggaran yang jujur. Aku sih setuju aja ya. Ya, aku juga setuju udah dari kemarin kan. Setelah kupikirkan, aku juga setuju. Baik, dari tadi ribut mulu. Kita buat proposal yang transparan. Tapi dari diskusi ini, aku belajar bahwasannya integritas itu dimulai dari kemampuan prinsip. Iya dong, kita sebagai mahasiswa harus mempunyai tanggung jawab atas nilai itu. Ya, karena ketergantungan bangsa juga bergantung pada integritas generasi mudanya. Kejujuran mungkin tidak selalu menjadi pilihan yang mudah. Namun, dari kejujuran itulah lahirlah integritas. Dan dari integritas itulah ketahanan bangsa dapat terjaga.